I know God made me, and I know God loves me, and He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. Oh, I know God made me, and I know God loves me. Yeah, He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. Oh, On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. so come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, on Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. Your promises, can trust your promises. Can trust in Him, can trust in Him. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa lagi bersama kakak-kakak Rocky. Rasanya kayak lama banget ya kita nggak ketemu sama adik-adik. Kenapa yuk? Kenapa yuk? Kenapa? Emang udah dari lama kan kita ibadah online. Oh iya adik-adik yang ada di rumah. Kak Nona senang banget bisa menyapa adik-adik yang ada di rumah di hari Minggu yang ceria ini. Gimana kabarnya hari ini? Pasti kabarnya luar biasa. Oh iya,
Seperti biasa adik-adik, Kak Nona mau ingatin sebelum kita memulai seluruh rangkaian ibadah kita pada minggu hari ini, kita mau sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Jesus, thank you. Bless Loki, brother, sister. I love you, Jesus. Amen. Amin. Oke, seperti biasanya Kak Nona cuma mau ingatin buat adik-adik yang ada di rumah, siapkan hati, siapkan pikiran karena kita mau memulai ibadah kita. Jangan lupa siapkan apa? Perangkat-perangkat kita. Apakah itu? Alkitab kita untuk membaca firman Tuhan ketika nanti kita mendengarkan firman Tuhan. Oke? Semangat, selamat hari Minggu. Bye. Yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God. The B-I-B-L-E. The B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me.
Shalom adik-adik, jumpa lagi di channel kesayangan kita, Ibadah Rocky. Ya, Kak Wendy sangat senang dan bangga di mana kita bisa melewati semua tahap demi tahap pandemi, sehingga sampai pada saat ini kita semua masih diberikan kesehatan dan kekuatan daripada Tuhan. Puji nama Tuhan, luar biasa. Oke, sebelum kita mulai ibadah, Kak Wendy mau kita sikap ibadah dengan baik dan usahakan kita fokus untuk firman Tuhan ya. Tidak boleh ganggu teman atau adik, kakak yang sedang mendengarkan firman Tuhan. Oke, kalau gitu kita mulai dengan doa ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik ya Tuhan dalam kehidupan kami. Sekian lama ya Tuhan, kami ya Tuhan masih dalam ibadah online. Tapi kami akan percaya Tuhan, kami punya hati yang antusias, rindu akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Pakai hati, pikiran, terutama ya Tuhan, telinga kami ya Tuhan. Supaya firman itu ya Tuhan bisa tertanam, bertumbuh di dalam hati kami ya Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, berkati Kakak Rocky akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Oke, luar biasa ya adik-adik. Di masa-masa ini, meskipun kita masih online, tapi Kak Wendy yakin percaya adik-adik luar biasa di rumah. Penuh dengan antusias, senang untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, sekarang pandemik sudah mulai turun ya. Ada beberapa tempat atau di beberapa sekolah sudah mulai 100% loh belajarnya. Kak Wendy harap yang sudah 100% sekolah untuk jaga protokol kesehatan. Sudah tahu kan protokol kesehatan kita? Ya, jaga jarak, mencuci tangan, ya kan? Terutama apa? Hindari kerumunan. Oke? Nah, kita baca ayat firman Tuhan. Terdapat dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 2 sampai 3. Kita baca sama-sama ya. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Nah, dari cerita ini penumpangan tangan. Siapa adik-adik yang pernah merasa waktu kecil, atau kalau kecil mungkin semua kita sudah pernah dituntun sama orang tua ya, waktu kita belajar berjalan, kita dipegang tangan kita, dituntun untuk berjalan, untuk belajar berjalan. Nah, atau adik-adik pernah enggak waktu di rumah itu mati lampu atau pemadaman lampu. Wah, pemadaman lampu kan otomatis gelap ya adik-adik ya. Nah, tapi kita tidak takut karena apa? Ada yang menuntun kita, ada yang memegang tangan kita. Orang tua kita yang memegang tangan kita, atau mama, atau papa, atau mami, papi, yang memegang tangan kita, yang mengajak kita keluar dari kegelapan ke tempat cahaya yang terang. Nah, sama dengan pengajaran kita hari ini, mengenai tuntunan Tuhan. Nah, bagaimana sih Kak? Apa sih arti tuntunan Tuhan? Nah, seperti yang cerita di dalam satu kisah Alkitab, namanya Pak Barnabas dan Pak Saulus. Mereka disuruh apa? Untuk memberitakan firman Tuhan di Tiprus. Nah, waktu ke sana itu bukan hal yang gampang loh adik-adik. Mereka harus apa? Dengar tuntunan Tuhan. Tuntunan Tuhan apa? Suara Tuhan yang berbicara. Seperti apa sih suara Tuhan, Kak? Kita belum tahu. Kita kan masih kecil, belum tahu suara Tuhan atau suara Roh Kudus. Caranya mudah adik-adik. Kalau adik-adik berbuat salah, atau ada hal yang kita buat itu yang membuat orang tua kita sakit hati, atau Tuhan itu tidak mau kita lakukan. Nah, di dalam hati kecil kita ada yang mengatakan, jangan loh, itu tidak boleh. Nah, itu suara Roh Kudus loh adik-adik. Percaya itu suara dari Tuhan
yang di dalam hati kita, yang kita dengar, supaya apa? Kita hindari, kita tidak perbuat dosa itu, ya kan? Nah, jadi waktu disuruh ke Tiprus, Pak Barnabas ini sama Saulus, yang dideketin pertama adalah siapa? Gubernurnya. Nah, gubernurnya ini bukan seperti gubernur di tempat lain. Ini yang ibaratnya dia tahu segala bermacam-macam agama. Tapi sebelum ke sana, Gubernur Sergius dijamah oleh Tuhan. Jadi Roh Kudus yang duluan ke Tiprus itu, ke kota Tiprus itu. Supaya apa? Supaya Tuhan menjamah hatinya, supaya Tuhan melembutkan hatinya. Agar apa? Agar mereka, Pak Barnabas dan Pak Saulus bisa diterima di daerah itu. Kalau enggak, bisa dihukum. Karena tidak semua orang yang mau menerima Tuhan waktu itu. Terutama ada seorang penyihir yang mau menghalangi pemberitaan firman Tuhan. Tetapi oleh kuasa Roh Kudus yang berbicara kepada Gubernur Sergius supaya apa? Supaya membukakan hatinya. Untuk apa? Untuk menerima firman Tuhan. Makanya diajak Pak Barnabas dan Pak Saulus untuk memberitakan firman Tuhan. Dengan mudah, untuk apa? Firman masuk ke dalam hatinya. Dia bisa menerima firman Tuhan. Nah, kita bersyukur. Kenapa? Tuhan menjamah hati kita. Menjamah hati adik-adik. Nah, dengan cara apa? Sampai saat ini, meskipun online, kita masih bisa menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak Rocky, ya kan? Nah, jadi tidak mudah waktu untuk masuk ke Tiprus itu. Harus dengan penuh keberanian, dengan tuntunan Roh Kudus, dengan tuntunan Tuhan, supaya bisa masuk ke kota itu. Nah, oleh karena itu mereka berdoa dan berpuasa. Bukan cuman berdoa, tapi mereka berpuasa loh adik-adik. Supaya apa? Tuhan menjamah hati dari Gubernur Sergius waktu itu. Nah, ada beberapa hal menarik yang perlu kita pelajari pada waktu orang zaman dulu. Yang pertama apa? Belajar untuk peka mendengar hati atau mendengarkan tuntunan Tuhan. Gimana? Yang seperti kalian dijelaskan tadi. Kita harus berani membuka hati dan memberikan diri kita kepada Tuhan. Dengan cara apa, Kak? Kita rajin berdoa, rajin baca firman. Dengan secara kita belajar, mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa, memuji nama Tuhan, kita dengan tidak sengaja akan mendengarkan suara Tuhan. Seperti yang kalian jelaskan tadi. Kita mau berbuat kesalahan, pasti Roh Kudus yang akan mengingatkan hati kita, pikiran kita. Jangan loh, tidak boleh berbuat begitu, itu berdosa. Kita tidak boleh berbuat dosa. Jadi meskipun kita bilang, oh itu kayaknya kan cuma dalam hati saya. Iya, tapi Tuhan atau Roh Kudus berbicara dalam hati kita. Supaya kita tidak melakukan. Tidak dengan secara langsung, hei kamu jangan berbuat dosa ya. Kamu jangan berbuat itu ya. Tetapi Tuhan berbicara dalam hati kita, adik-adik. Oke? Nah, yang kedua apa? Belajar untuk dekat dengan Tuhan. Belajar dengan apa? Rajin beribadah, seperti ibadah pada saat ini. Meskipun kita di rumah, tapi kita fokus ibadah. Jangan kita main-main, adik-adik. Kenapa? Karena Tuhan mencintai orang yang mencintai dan suka dengan ibadah. Kalau kita suka mendengarkan firman Tuhan, suka membaca firman Tuhan, suka melakukannya, wah, itu luar biasa loh adik-adik. Tuhan akan lebih senang dan lebih sayang sama kita kalau kita ingin dekat sama Tuhan. Dekat sama Tuhan, tidak perlu bilang, oh di mana sih Tuhan, saya mau dekat sama Tuhan. Nggak perlu. Tuhan itu ada di mana-mana loh adik-adik. Ada di samping kiri kita, di samping kiri kita, di samping kanan kita, di belakang kita, di depan kita. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita.
sejauh dengan apa? Doa kita. Kalau kita berdoa, Tuhan pasti datang dan merangkul kita. Dan Tuhan pasti akan menghindari adik-adik dari hal-hal yang jahat. Jadi kalau kita sudah melekat sama Tuhan, kita sudah dekat dengan Tuhan, otomatis apa? Iblis tidak berani mengganggu kita. Karena apa? Kita adalah anak-anak yang dikasih itu Tuhan, adik-adik. Oke? Nah, kalian diharapkan supaya apa? Kita meskipun di rumah saja atau ada yang sudah berkumpul-kumpul dengan teman-teman, ya senang ya, karena sudah bisa berkumpul-kumpul dengan teman-teman di sekolah. Tapi KWND mau kita jangan sampai meninggalkan Tuhan. Ada beberapa alasan supaya kita bisa melupakan Tuhan. Contohnya adik-adik, siapa di rumah yang suka nonton YouTube? Oke kak, saya nak main game lagi kak, karena saya ingin belajar. Nah, belajar belajar untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Di game kan ada pengaruh yang buruk, ada juga pengaruh yang baik. Nah, tapi kalau seumpamanya bilang, iya kak, saya nak main game lagi kak, tapi saya nonton YouTube. Sama saja adik-adik. Nonton YouTube boleh. Apalagi ilmu pengetahuan di dalam YouTube boleh kita pelajari. Tetapi bukan kita cuman seharian pegang handphone loh adik-adik. Tetapi ada enggak waktu kita untuk baca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa sama Tuhan. Malah ada yang KWND sering lihat main TikTok, ya kan, nonton YouTube yang sering deh. Nonton YouTube, apalagi di TikTok itu kan ada story-nya orang-orang, kita bisa lihat-lihat, wah lucu-lucu. Tetapi coba adik-adik kembangkan rasa kepingin itu, seperti kita kepingin nonton YouTube. Lebih dari itu, kita kepingin melihat firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Wah luar biasa loh adik-adik. Memang susah, tetapi kalau kita belajar, kita pasti bisa. Oke adik-adik, kita KWND yakin percaya kita semua pasti bisa untuk melakukan semua itu. Yang penting kita punya keinginan dan kemauan kita untuk belajar firman Tuhan. Oke adik-adik, nah sebelum KWND tutup, KWND ingin bagikan ayat hafalan buat kelas kecil dan kelas besar. Di dalam Ibrani 2 ayat 4. Kita buka sama-sama di dalam Ibrani 2 ayat 4. Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama ya. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Sekali lagi ya, kita baca sama-sama Ibrani 2 ayat 4. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Kehendak siapa tuh? Kehendak siapa adik-adik? Kehendak Tuhan. Oke? Kalau gitu kita mau berdoa untuk firman Tuhan ya adik-adik. Kita lipat tangan, tutup mata, kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, di mana firman-Mu ya Bapa telah mengajarkan kami ya Tuhan untuk pun penuh kerinduan ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Punya kerinduan ya Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu lewat Roh Kudus ya Tuhan. Supaya ya Tuhan kami bisa dipakai oleh Engkau untuk menyampaikan kabar baik, kabar sukacita daripada-Mu ya Bapa. Untuk orang-orang yang belum mengenal firman, belum mengenal Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Meskipun kami kecil ya Tuhan, tapi kami ingin belajar ya Tuhan, untuk menjadi ya Tuhan orang-orang yang luar biasa di dalam Engkau. Orang-orang yang begitu mencintai akan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan punya Allah yang baik dan Allah yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, ibadah Rocky online kita sudah selesai. KWND berharap kita semua tetap jaga kesehatan. Supaya apa? Kita bisa ketemu lagi di minggu depan meskipun masih online. Tapi KWND percaya kalau kita sehat, kita bisa menikmati firman Tuhan untuk minggu depan. Oke, tutup mata kita terima berkat daripada Tuhan.
Oke. Kak Wendy berdoa ya. Adalah kehendak Tuhan, engkau akan semakin naik bukan semakin menurun. Menjadi kepala bukan menjadi ekor. Diberkati keluar masukmu. Genggam kedua tangan kita dan ucapkan 3 kali bersama-sama. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini, pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini, pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini, pasti berhasil, sehat dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan damai sejahtera, supaya engkau berkelimpahan mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang percaya katakan, Amin. Oke, dadah.